Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Pernah nggak sih kalian ngerasa stuck? Lihat teman-teman di media sosial kayaknya hidupnya seru banget, karirnya bagus, liburan terus, sementara kita gini-gini aja. Rasanya jadi pengen jadi kayak mereka, tapi malah bikin kita makin insecure dan nggak bahagia. Nah, hari ini kita bakal bahas tuntas cara menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri, tanpa perlu membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Ini adalah perjalanan personal yang seru banget, jadi pastikan kalian nonton sampai akhir ya. Pertama-tama, kita harus sadar kalau membandingkan diri itu ibarat lari di treadmill. Kita capek, ngos-ngosan, tapi nggak kemana-mana. Setiap orang punya garis start, lintasan, dan garis finish yang berbeda. Bayangin deh, ada temanmu yang jago banget desain grafis, sementara kamu jago nulis. Kalau kamu maksa diri buat jago desain kayak dia, mungkin kamu bisa, tapi prosesnya bakal lebih berat, dan mungkin hasilnya nggak akan se-natural kalau kamu fokus mengembangkan bakat menulismu. Rumput tetangga memang selalu kelihatan lebih hijau, tapi kita lupa kalau rumput kita sendiri punya potensi buat jadi taman yang indah kalau kita rawat dengan baik. Jadi, langkah pertama dan paling penting adalah stop scrolling tanpa tujuan dan mulai fokus pada halaman ceritamu sendiri. Oke, jadi gimana caranya berhenti membandingkan? Kuncinya ada di kesadaran diri atau self-awareness. Coba deh, ambil waktu sejenak, siapkan buku catatan atau bukan notes di HP. Tulis jawaban dari pertanyaan ini. Apa sih kelebihan yang aku punya? Apa hal yang kalau aku kerjakan, aku merasa semangat dan lupa waktu? Mungkin kamu orang yang sabar, pendengar yang baik, jago masak, atau punya selera humor yang receh, tapi bikin orang lain ketawa. Tulis semuanya, sekecil apapun itu. Ini bukan buat sombong, tapi untuk mengingatkan diri sendiri kalau kita punya modal yang unik. Mengenali kekuatan diri ini adalah fondasi utama untuk membangun versi terbaikmu. Jangan remehkan hal-hal kecil, karena dari situlah seringkali bakat besar tersembunyi. Setelah kita tahu apa kekuatan kita, sekarang saatnya menetapkan tujuan yang personal, bukan tujuan hasil copy paste dari orang lain. Misalnya, daripada bilang, aku pengen punya bisnis sesukses si A, coba ubah jadi, aku ingin memulai bisnis kecil dari hobiku membuat kue, dengan target bisa menjual 20 toples kue kering bulan depan. Lihat bedanya? Tujuannya jadi lebih spesifik, terukur, dan yang paling penting relevan dengan dirimu. Pecah tujuan besar, jadi langkah-langkah kecil yang bisa kamu kerjakan setiap hari. Mau jadi penulis, mulai dengan target menulis 300 kata setiap hari. Mau lebih sehat, mulai dengan jalan kaki 20 menit setiap pagi. Proses ini membuat perjalananmu terasa lebih nyata dan gak bikin kewalahan. Setiap langkah kecil yang berhasil kamu capai adalah kemenangan yang patut dirayakan. Sekarang kita masuk ke bagian yang seringkali paling sulit, yaitu konsistensi. Motivasi itu seperti mandi. Kita butuh setiap hari. Akan ada hari-hari di mana kita merasa malas, ragu, dan godaan untuk kembali membandingkan diri itu besar banget. Disinilah pentingnya membangun kebiasaan atau habit. Jangan terlalu keras pada diri sendiri. Kalau hari ini kamu cuma bisa melakukan 50% dari targetmu, itu lebih baik daripada tidak melakukan apa-apa sama sekali. Kuncinya adalah jangan sampai rantai kebiasaan itu putus total. Ingat, ini adalah maraton, bukan sprint. Perjalanan menjadi versi terbaik diri itu gak ada jalan pintasnya. Nikmati setiap prosesnya, termasuk saat kamu gagal atau membuat kesalahan. Kesalahan bukan akhir dari segalanya, tapi bagian dari pembelajaran untuk jadi lebih baik. Lingkungan juga punya pengaruh super besar. Coba perhatikan, siapa orang-orang di sekitarmu? Apakah mereka mendukung pertumbuhanmu, atau justru sering membuatmu merasa kecil? Kelilingi dirimu dengan orang-orang yang positif, yang bisa memberimu semangat saat kamu jatuh, dan ikut bahagia saat kamu berhasil. Begitu juga dengan konten yang kamu konsumsi. Coba deh, detox media sosial. Unfollow akun-akun yang bikin kamu merasa insecure. Sebaliknya, follow akun-akun yang memberikan inspirasi, edukasi, dan energi positif. Kamu adalah rata-rata dari 5 orang terdekatmu dan konten yang paling sering kamu lihat. Jadi, pilihlah lingkungan dan informasimu dengan bijak. Ini bukan berarti memusuhi orang lain, tapi lebih kepada melindungi energi dan fokus kita. Salah satu musuh terbesar dalam perjalanan ini adalah perfeksionisme. Kita seringkali takut memulai sesuatu karena takut hasilnya nggak sempurna. Padahal, selesai itu lebih baik daripada sempurna. Versi pertama dari apapun pasti banyak kurangnya. Tulisan pertamamu, video pertamamu, masakan pertamamu, nggak harus langsung luar biasa. Yang penting adalah kamu berani memulai, berani mencoba, dan berani menerima masukan untuk perbaikan. Anggaplah setiap upaya sebagai sebuah draft. Draft pertama mungkin berantakan, tapi dari situlah kamu bisa merevisi dan menyempurnakannya. Jangan biarkan ketakutan akan ketidaksempurnaan melumpuhkan langkahmu. Ingat, semua ahli dulunya adalah seorang pemula yang berani mencoba. Selanjutnya, jangan lupa untuk merawat diri sendiri secara menyeluruh, baik fisik maupun mental. Ini sering disepelekan, padahal dampaknya besar banget. Pastikan kamu cukup tidur, makan makanan yang bergizi, dan bergerak aktif. Tubuh yang sehat akan mendukung pikiran yang jernih. Selain itu, latih juga kesehatan mentalmu. Bisa dengan meditasi, journaling,
atau sekadar meluangkan waktu untuk melakukan hobi yang kamu suka. Belajar untuk mengatakan tidak pada hal-hal yang menguras energimu. Merawat diri bukan tindakan egois, tapi sebuah keharusan agar kita punya energi untuk terus bertumbuh dan menjadi versi terbaik dari diri kita. Kalau kamu merasa lelah atau kewalahan, istirahatlah. Jangan memaksakan diri. Satu hal lagi yang gak kalah penting adalah belajar untuk bersyukur. Setiap malam sebelum tidur, coba deh, sebutkan 3 hal yang kamu syukuri hari itu. Bisa hal besar seperti dapat proyek baru, atau hal kecil seperti menikmati secangkir kopi di pagi hari, atau ngobrol seru sama teman. Latihan bersyukur ini membantu kita mengalihkan fokus dari apa yang tidak kita punya ke apa yang sudah kita miliki. Ini akan mengubah perspektif kita secara drastis. Saat kita fokus pada rasa syukur, perasaan iri dan kurang akan berkurang dengan sendirinya. Kita jadi lebih bisa menghargai perjalanan kita sendiri, sekecil apapun progresnya. Sebagai penutup, ingatlah bahwa menjadi versi terbaik dari diri sendiri adalah sebuah perjalanan seumur hidup, bukan tujuan akhir. Akan selalu ada ruang untuk bertumbuh, belajar hal baru, dan menjadi lebih baik dari dirimu yang kemarin. Bukan lebih baik dari orang lain, tapi lebih baik dari versimu di masa lalu. Fokus pada progresmu sendiri, rayakan setiap pencapaian kecil, dan bersikap baiklah pada dirimu sendiri di sepanjang jalan. Kamu unik, kamu berharga, dan kamu punya potensi yang luar biasa yang hanya kamu yang bisa mengeluarkannya. Terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai selesai. Aku harap pembahasan kita hari ini bisa memberikan inspirasi dan semangat baru buat kalian semua. Jangan lupa untuk share pendapat kalian di kolom komentar. Apa sih langkah pertama yang akan kalian ambil untuk menjadi versi terbaik diri kalian? Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya nggak ketinggalan video-video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat,